Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku ada asupan creepy lagi nih buat kalian. Ini kisah yang dikirim dengan seseorang ya, dimana dia ngirim kisahnya ke email Rizky Creepers yang menurut aku itu kisahnya serem banget yang dialamin dengan keluarganya saat dia itu pindah rumah. Jadi thank you banget yang udah ngirim ceritanya ya ke email Rizky Creepers. Itu serem banget sih. Jadi pas aku baca juga, ini kayaknya layak nih dijadikan asupan creepy buat kita semua. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Kayak biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian pecinta hal creepy di sini yang belum join dengan kita para Risk Creepers, kalian bisa join dulu pasnya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Oke lah, kebiasa, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman, redupkan juga lampunya, kita mulai ceritanya. Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Fanny. Tapi itu bukan nama aslinya ya, itu cuma nama samaran karena dia sendiri minta untuk jangan sebut nama aslinya. Karena di sini tujuannya untuk membagi kisah ya, bukan untuk dipermasalahkan di kemudian hari. Lagi pula dia dan keluarganya itu udah move on gitu dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi di rumahnya dulu. Ini kejadiannya bermula saat bapaknya Fanny ini itu beli rumah yang masih berada di wilayah Jakarta. Oh ya, sekali lagi lokasi tepatnya dia ini nggak mau nyebutin di mana ya, karena dia takut terjadi apa-apa lah. Karena sekarang rumahnya itu udah bukan milik dia lagi ya, tapi udah milik orang lain. Jadi pada tahun 2016 bapaknya Fanny ini itu beli rumah yang lumayan gede ya. Rumahnya juga itu punya pagar beton yang gede juga. Pokoknya itu pagarnya buat rumahnya itu ketutup gitu. Dan rumahnya juga itu punya teras depan dan teras belakang itu yang lumayan luas ya. Yang di depannya itu katanya ada taman. Dan rumahnya pun itu 2 lantai. Dan total kamar di rumah itu ada 8 kamar lah. Itu udah termasuk kamar ART dan kamar tamu. Tapi saat rumahnya baru dibeli, itu keadaan rumahnya emang udah lama banget kosong ya. Rumahnya pun itu nggak terawat, di mana-mana itu ada jamur yang udah tebal-tebal banget gitu. Bukan rumput lagi, tapi udah jamur gitu. Jadi kalian terbayang ya kayak gimana bentukannya. Jadi pas dia baru beli rumahnya, itu dia nggak langsung pindah karena itu rumahnya dibeli tahun 2016. Jadi dia pindah rumah itu pada awal tahun 2018. Karena rumah itu emang harus direnovasi selama kurang lebih setahun katanya. Karena rumah itu emang bener-bener nggak layak lah untuk ditinggalin gitu pas baru dibeli. Dan yang tinggal di rumah itu cuman mereka bertiga ya. Itu si Fanny dan bapak ibunya. Tapi saat itu Fanny ini punya 2 kakak, yang saat itu kakaknya itu udah nikah dan udah punya 2 anak. Jadi bapaknya ini itu emang excited banget ya beli rumah yang gede. Karena kalau kakaknya pulang bawa suami dan bawa anak, itu udah enak gitu, udah lega lah kalau rumahnya gede. Karena rumah sebelumnya itu cuman perumahan dinas bapaknya yang rumahnya itu katanya terlalu sempit gitu untuk bisa nampung kalau kakaknya ini pulang bawa anak dan bawa suami. Jadi itu motivasi bapaknya gitu, beli rumah yang besar dengan harga miring yang akhirnya mereka ini benar-benar nyesal karena udah beli rumah itu. Oke, kita balik lagi ya ke ceritanya tadi. Jadi setelah rumahnya itu direnovasi ya selama kurang lebih setahun, akhirnya di awal tahun 2018 itu rumahnya selesai direnovasi. Yang katanya itu rumahnya emang bener-bener kelihatan bagus banget dan kelihatan baru gitu. Dan satu lagi itu soal anjing peliharaannya ya, karena ini ada hubungannya gitu dengan anjing peliharaannya. Saat itu dia ini tinggal di rumah itu dengan anjing peliharaannya ya, yang dia namakan itu Gugu. Jadi katanya Gugu ini emang udah jadi bagian dari keluarganya lah, kayak udah keluarga gitu. Dan Gugu ini tuh emang anjing rumahan ya, jadi dia pelihara anjingnya ini emang di dalam rumah gitu, bukan anjing penjaga yang tinggal itu di luar rumah. Nah semenjak mereka tinggal di rumah itu tingkah Gugu itu mulai aneh gitu, nggak kayak biasanya lah. Karena Gugu ini tuh sering banget ya bengong ngeliatin sesuatu yang nggak ada objeknya. Nah itu pertama kali pertama kali Fanny ini tahu itu dia nih ngeliat Gugu yang sedang duduk itu sambil mandengin pintu, yang mana itu pintu yang berada di bagian belakang rumahnya. Dia itu bener-bener bengong terus tuh melototin pintunya lama banget. Awalnya Fanny ini tuh gak terlalu merhatiin ya, tapi karena Gugu udah kayak gitu terus ya, selalu kayak gitu, baru nih Fanny ini tuh mulai mikir ya, kenapa sih Gugu kok aneh kayak gitu.
dia nih ngelihat apa gitu. Padahal yang dia lihat itu nggak ada objek apapun loh, bener-bener cuma pintu aja. Yang mana itu pintunya emang pintu yang akses untuk ke dapur lah. Nah yang anehnya lagi nih, Gugu ini biasanya kalau dipanggil itu nurut banget gitu, langsung dateng. Tapi kalau dia lagi bengong itu ya, lagi ngeliatin pintu, itu kalau dipanggil bener-bener dia tuh cuman mematung aja gitu. Bahkan enggak mengalihkan pandangannya pun enggak loh. Dan sikap Gugu juga itu makin hari bener-bener makin aneh loh. Yang mana dia ini tuh sering banget resah ya, lari ke sana, lari kemari gitu. Sampai mereka sekeluarga pun itu udah mulai panik dengan keadaannya Gugu yang aneh banget gitu, nggak kayak biasanya. Dan Gugu ini juga itu sering banget ngegonggong tengah malam, yang mana gonggongannya itu kayak gonggongan anjing yang dipukul gitu. Kan itu suaranya melengking kan. Ya kalian tau lah kayak gimana suaranya. Nah jadi mereka ini itu emang sering banget ya tengah malam itu kebangun karena denger suara gonggongan Gugu. Gugu ini kayak dipukul. Padahal pas mereka cek ya Gugu itu nggak ada dipukul gitu. Pokoknya sikap Gugu ini semenjak mereka pindah itu emang bener-bener aneh, bener-bener gak wajar gitu ya. Tapi awalnya bapaknya Fanny ini ngiranya ya kalau Gugu ini tuh sedang beradaptasi lah di situasi atau di tempat yang baru. Kan mereka rumah baru kan. Nah jadi karena itu akhirnya Gugu ini dibawalah ke pet shop itu untuk dicek gitu ya kesehatan luar dalamnya. Yang anehnya pas Gugu ini diperiksa ya dengan ahli dogi gitu ya, itu keadaan Gugu ini bener-bener normal gitu, nggak ada yang aneh lah di tubuhnya, di psikisnya juga, psikis mentalnya juga itu bener-bener normal, nggak ada yang aneh. Karena Gugu ini sempat ditinggalin dengan ahli hewan itu selama 2 hari ya, jadi dia di sana itu dirawat dan diperiksa lah. Nah setelah itu mereka bawa pulang Gugu lagi nih, tapi sampai rumah Gugu balik lagi tuh keadaan sikapnya yang aneh kayak yang pertama tadi. Karena bapaknya Fanny ini takut ya, Gugu ini kenapa-kenapa. Karena kan anjing itu hewan yang gampang banget stres kan. Jadi kalau udah stres itu bisa jadi anjing gila loh. Nah jadi kalau udah gila, kita kalau digigit dengan anjing gila itu bisa rabies kan. Nah itu tuh salah satu yang ditakutkan dengan bapaknya Fanny ini. Nah jadi karena kayak gitu, Gugu ini akhirnya itu dititipkan ya ke tantenya Fanny gitu selama beberapa hari di sana. Sampai sini mereka ini belum mikir ke sana ya. Karena kan ada mitosnya kan kalau anjing atau kucing itu emang lebih peka gitu. Kadang mereka itu bisa ngelihat sesuatu yang gak bisa kita lihat. Tapi itu cuma mitos aja sih, gak tahu bener apa enggaknya. Setelah beberapa hari ya Gugu ini ditinggalin di rumah tantenya, akhirnya mereka bawa pulang lagi nih Gugu. Tapi sampai rumah itu keadaan Gugu bener-bener kayak gitu lagi kejadiannya. Yang akhirnya mereka bawa Gugu lagi ke rumah tantenya, habis itu dibawa pulang lagi kayak gitu terus sampai beberapa kali lah. Yang akhirnya ya itu mereka terpaksa ikhlas ya, terutama Fanny ini katanya dia terpaksa ikhlas harus ngiklasin Gugu dialih adopsikan ke tantenya. Ya karena demi kebaikan Gugu juga. Nah setelah itu ya, setelah Gugu ini udah nggak di rumah mereka lagi, baru nih mereka pun kayak udah hilang gitu ya masalahnya. Tapi bukan cuma itu aja, ternyata masalahnya karena ada masalah lain yang mana itu lebih ngeri lagi sih kejadiannya. Tapi ini kejadiannya nggak selalu ya, misalnya nggak setiap hari mereka alamin, tapi itu semacam sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah. Jadi karena ini cerita horor, kita lompat aja ya ceritanya ke semua tragedi yang terjadi aja gitu ya, karena ini cerita horor gitu. Lalu setelah beberapa bulan, mulai lagi nih ada kejadian hal-hal aneh yang terjadi di dinding belakang rumahnya. Yang itu dinding emang langsung bersebelahan dengan teras belakang rumah gitu. Nah yang pertama kali ngesoal ini, itu ibunya ya, saat maghrib itu ibunya sedang masak. Tiba-tiba ibunya ini denger ada suara goresan di dinding. Yang itu suara goresannya itu kayak dinding beton digores pakai batu. Kayak gitulah suaranya. Ibunya pun itu langsung ngecek ke belakang ya, ngeliat lah, ngecek gitu. Tapi di belakang itu nggak ada apa-apa loh, dan bekas goresannya juga itu nggak ada. Nah karena ngerasa aneh ya, itu ibunya pun langsung manggil Fanny dan bapaknya gitu, ngelapor lah soal kejadian itu. Tapi bapaknya Fanny itu kayak cuek aja gitu, nggak terlalu gubris lah masalahnya. Beberapa hari kemudian, kedengaran lagi tuh suaranya. Yang saat itu kedengarannya itu udah cukup malam ya, semuanya itu udah pada tidur. Tapi yang denger ini itu Fanny nggak denger ya, yang denger itu bapak ibunya karena saat itu Fanny ini tuh nggak kebangun. Karena paginya pas Fanny ini mau pergi sekolah, di situ nih diceritain dengan bapak ibunya soal apa yang mereka dengar semalam. Katanya pas mereka semua sedang tidur ya, itu kedengaran suara dari dinding belakang, yang itu suaranya sama tuh kayak kejadian pertama, dindingnya itu kayak digores.
Nah karena denger itu ya, bapaknya Fani ini tuh langsung ngecek, ibunya pun itu langsung ngecek, itu nggak ada apa-apa, bekas goresannya juga sama, nggak ada. Tapi bapaknya Fani itu kesel banget ya, takut juga. Takutnya itu bukan takut apa, karena kan rumah mereka itu tergolong baru kan, baru dicat juga gitu. Jadi bapaknya itu rada kesel lah dengernya kalau dinding yang baru dicat itu digores gitu dengan benda keras. Dari sini mereka ini udah mulai mikir gitu ya, kalau kejadian itu aneh banget lah. Dan mereka pun itu udah mulai takut jangan-jangan emang ada something di rumah mereka. Dari situ juga mereka ini udah mulai nyambung-nyambungin ya kejadian Gugu dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka gitu. Nah, mereka pun itu udah mulai mikir ke mitosnya maksudnya. Karena kan anjing, kucing atau hewan itu kan biasanya lebih sensitif kan dibanding manusia. Mungkin mereka emang bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Pokoknya mereka ini udah mikirnya itu udah kesana lah saat itu. Dan ibunya Fani ini itu penakut banget ya. Karena kalau pagi ibunya itu selalu sendiri di rumah. Jadi semenjak kejadian itu ibunya ini udah mulai parnoan lah kalau sendiri di rumah. Karena pas pagi Fani ini sekolah gitu. Karena katanya pas kejadian itu dia ini masih SMA. Sedangkan bapaknya Fani saat itu ya kerja gitu ya kalau pagi. Jadi karena takut pagi sendiri di rumah, jadi mereka ini nyari ART gitu ya, jasa ART untuk kerja di rumah mereka. Dan gak lama dari situ mereka pun kebetulan itu langsung nemu ART yang mau kerja di rumah mereka dan stay juga gitu di rumah mereka. Kebetulan mereka emang punya kamar lebih juga kan di rumah barunya. Dan ART ini mereka manggilnya itu Mbak Yen. Jadi sejak itu mereka tinggal di rumah barunya itu udah berempat ya dengan Mbak Yen. Jadi ya sekalian gitu Mbak Yen ini juga itu bisa bantuin mamanya Fani ini gitu ya buat ngurusin rumah, nyuci baju dan masak. Oh ya, soal suara goresan dindingnya itu masih terus berlanjut loh mereka dengar. Sampai mereka ini bener-bener udah terbiasa gitu ya dengar suaranya. Nah tapi soal kejadiannya bukan cuma itu aja. Karena beberapa bulan kemudian mereka ini ngalamin kejadian lagi yang menurut aku ini bener-bener serem banget sih. Jadi kejadiannya ini pas malam ya, sekitaran jam 1 malam, yang mana saat itu bapaknya Fani ini itu sedang nonton bola tuh sendiri di ruangan TV. Pas sedang nonton, itu tiba-tiba ibunya Fani ini keluar gitu dari kamar. Begitu keluar, ibunya ini tuh langsung melototin bapaknya itu loh. Yang itu melototinnya bener-bener sambil diem gitu. Nggak ada ngomong sepatah kata pun nggak ada, bener-bener melototin. Sampai bapaknya ini nanya kan, lah ibu kenapa gitu. Tapi ibunya itu bener-bener nggak ngejawab dan dia terus gitu melototinnya. Nggak lama kemudian, ibunya ini jalan nih ke belakang ke arah dapur. Ya udah, bapaknya pun itu lanjut nonton lah. Tapi setelah lama ya, sekitaran setengah jam, ibunya itu ke dapur, yang bapaknya ini ngiranya ya udah paling minum aja gitu di dapur. Tapi itu nggak balik-balik loh selama setengah jam, karena udah ngerasa aneh ya. Akhirnya bapaknya ini ngecek lah ke belakang. Kaget dong bapaknya ngelihat kalau ibunya ini udah tergeletak, udah tertidur gitu di dapur. Akhirnya dibangunin kan mau diangkat kayak gitu, tiba-tiba ibunya tuh nangis histeris yang kencang banget, yang pokoknya karena tangisan ibunya ini itu seisi rumah kebangun loh. Sampai Fani pun yang kamarnya itu ada di lantai atas itu langsung kebangun, apalagi Mbok Yen yang kamarnya itu emang deket dapur. Mereka semua itu ngumpul di ruangan TV. Yang saat itu ibunya itu udah berhenti nangis ya. Yang katanya itu berhenti nangisnya itu benar-benar aneh banget. Yang mana pas ibunya ini sedang nangis histeris, itu tiba-tiba sadar dan tiba-tiba berhenti nangis loh. Jadi mereka sempat nanya juga kan, ibu kenapa? Kenapa kok bisa jalan ke belakang? Kenapa bisa sampai tidur di belakang gitu? Kenapa bisa nangis gitu? Ibunya tuh bener-bener gak sadar kenapa dia bisa kayak gitu. Karena ibunya juga itu sadar-sadar, malah ibunya tuh nanya gitu, kenapa ibu ada di dapur? Nah yang pasti saat ibunya keluar kamar, jalan ke belakang dan melototin bapaknya ya, dan nangis, itu bener-bener dalam keadaan gak sadar loh. Pokoknya malam itu keadaannya itu udah absurd banget ya. Sampai mereka ini semua itu udah pada ketakutan dan tidur pun itu bareng-bareng di ruangan TV karena emang udah pada ketakutan. Paginya sambil sarapan ya, itu bapaknya Fanny ini mulai mikir gitu ya. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Mereka ini dapat gangguan segitunya di rumah itu. Apa yang salah gitu?
Karena kejadian itu juga ibunya Fani ini sampai nanya gitu ya ke tetangganya. Karena nggak jauh dari rumahnya itu ada warung kelontong. Jadi sekalian ibunya ini beli-beli. Ibunya ini nanya lah ke warga sekitar gitu. Karena biasanya warga situ tahu kan kalau emang ada sejarah aneh-aneh soal rumah mereka. Tapi sayangnya tetangganya itu ya yang ditanya dengan ibunya itu nggak ada yang tahu gitu sejarah rumahnya itu kayak gimana. Mentok mereka taunya kalau rumah itu dulunya udah lama banget kosong. Itu pun mereka taunya karena rumah itu emang udah kelihatan banget usang gitu ya. Karena di depan pagarnya pun itu rumputnya udah tinggi-tinggi banget dan rumahnya pun itu emang kelihatan berlumut ya. Itu doang gitu yang mereka tahu. Tapi soal sejarah rumahnya, siapa pemilik rumah itu sebelumnya, itu nggak ada yang tahu. Tapi soal kejadiannya ini masih berlanjut, nggak sampai situ aja gitu ya. Tapi ini kejadiannya beberapa bulan yang akan datang lagi, karena setelah beberapa bulan dari kejadian itu mereka ini benar-benar nggak dapat gangguan apapun lagi lah. Kecuali suara goresan itu, karena suara goresan itu juga mereka ini emang udah bisa terbiasa gitu ya dengarnya. Biarpun sampai sekarang mereka ini benar-benar nggak tahu gimana caranya suara itu bisa ada gitu. Itu masih misteri banget sih. Nah, soal kejadian selanjutnya yang terjadi beberapa bulan ya. Itu kejadiannya pas kakaknya Fani ini tuh dateng gitu, yang niatnya kakaknya ini mau nginep lah di rumah mereka. Kakaknya ini datang itu dengan suami dan dua anaknya. Jadi anaknya yang paling kecil itu masih bayi ya, yang umurnya itu belum 1 tahun. Jadi bayi ini tuh belum bisa jalan ya, masih bisa merangkak aja. Berdiri aja itu belum bisa lah pokoknya, karena ada hubungannya dengan itu. Nah pas kakaknya ini sampai rumah ya, itu bayinya pun itu langsung nangis, yang histeris banget lah nangisnya. Ya awalnya mereka ini nggak ada yang terlalu bingung ya, bingung kayak gimana-gimana itu nggak ada gitu. Karena kan biasa ya kalau bayi nangis mungkin karena haus atau karena lapar gitu kan nangisnya. Tapi bayinya itu nangis itu lama banget karena kakaknya nyampe ke rumahnya itu ya itu pas Sabtu sore. Jadi dari sore bayinya itu nangis sampai malam loh, sampai jam setengah malam. Karena jam setengah malam bayinya itu udah berhenti nangis. Begitu berhenti nangis itu bayinya pun ditidurkan lah di kamar yang ada di lantai 2. Jadi di lantai 2-nya ya, di lantai atas itu emang ada satu kamar yang udah dipersiapkan ibu dan bapaknya Fani ini gitu ya buat kakaknya. Jadi karena kakaknya punya bayi gitu ya, jadi di kamar itu emang udah dipersiapkan lah beberapa fasilitas bayi, termasuk tempat tidur bayi yang ada pagarnya. Kayak di foto inilah bisa kalian lihat. Jadi karena bayinya ini udah tidur ya, mereka pun ngumpul lah makan malam di bawah gitu. Lagi cerita-cerita sambil makan. Mereka ini bener-bener kaget ngelihat bayinya itu lari yang ngelewatin ruangan tempat mereka makan. Itu larinya kenceng banget ya, yang lari dari arah depan ke arah belakang rumahnya. Semuanya itu bener-bener kaget ya. Itu di meja makan udah riuh banget lah keadaannya. Suami kakaknya itu emang langsung bangun lari ngejar bayinya. Itu pas bayinya ditangkap itu udah ada di luar loh, di teras belakang. Yang emang langsung digendong dibawa masuk ke dalam. Yang ngebuat semuanya kaget, anak kakaknya yang bayi itu umurnya belum 1 tahun loh. Itu berdiri aja belum bisa, apalagi jalan dan lari. Tapi yang mereka lihat malam itu benar-benar bayi itu lari ngelewatin mereka. Padahal bayinya itu ditidurkan di kamar lantai atas kan, yang ditidurkan di tempat tidur bayi yang ada pagarnya itu loh. Tapi nih, gimana caranya coba bayi yang belum bisa berdiri itu bisa manjatin tempat tidurnya. Dan gimana caranya juga dia itu bisa turun tangga dan lari ngelewatin mereka, yang itu larinya benar-benar kenceng banget katanya. Nah soal kejadian ini itu nggak ada satupun dari mereka yang tahu kenapa bisa kayak gitu kejadiannya. Nah karena kejadian itu ya yang udah semuanya itu udah benar-benar absurd banget. Mereka tuh semua udah pada kewalahan, ngeri banget gitu ya. Itu nggak jadi tuh ngelanjutin makan malamnya karena malam itu juga kakaknya Fani itu langsung pulang loh, nggak jadi nginep. Nah karena kejadian itu bayinya itu sampai rumah itu nangis, demam ya, sampai demamnya itu selama 2 hari ke depan. Karena kejadian ini barulah bapak ibunya ini udah mulai mikir ya gimana soal rumahnya gitu loh. Kayaknya mereka itu bener-bener kayak diganggu dengan sesuatu yang goib yang ada di rumahnya itu. Sampai mereka ini udah mulai semuanya ya itu udah mulai nggak nyaman gitu dengan rumahnya. Yang akhirnya karena itu bapaknya Fani ini tuh ngubungin dan nemuin pemilik rumah sebelumnya yang bernama Pak Amri.
ditanya lah gitu ya soal sejarah rumahnya itu kayak gimana. Ternyata Pak Amri juga itu nggak tahu loh sejarah rumahnya itu kayak gimana. Ternyata Pak Amri ini ya itu beli rumahnya dari pemilik sebelumnya lagi itu pada tahun 2004. Dan di tahun itu rumahnya pun itu udah dalam keadaan usang gitu ya, udah dalam keadaan kosong yang nggak terawat. Tapi Pak Amri ini pas dia beli rumah itu dia nggak servis rumahnya, nggak servis, nggak renovasi rumahnya dan nggak tinggal juga gitu di rumah itu. Yang niatnya itu cuman buat investasi aja. Karena pada tahun 2016 Pak Amri ini baru ngejual rumahnya itu dengan bapaknya Fani. Gitu loh cerita soal sejarah rumahnya yang benar-benar nggak jelas nih. Karena nggak nemu jawaban dan jalan keluarnya, akhirnya mereka ini tuh pindah ke rumah dinas bapaknya, rumah mereka ini sebelumnya gitu. Karena mereka ini tuh udah bener-bener nggak nyaman ya tinggal di rumah itu. Nah setelah itu mereka pun itu niatnya mau ngejual lagi ya rumahnya. Nah saat rumahnya itu udah kosong karena mereka ini udah pindah, itu bapaknya nih nemuin satu orang pinter ya, itu semacam dukun kayak gitulah. Jadi itu niatnya mau diterawang tuh rumah tuh untuk ngelihat apakah ada nih aktivitas goib yang ada di rumah itu atau mungkin itu bisa dinetralkan niatnya. Akhirnya rumahnya itu diterawang lah. Setelah dilihat, kata dukun itu ya, itu rumahnya, aura rumahnya itu gelap banget dan rumahnya itu padat dan penuh. Tapi dia tuh nggak bisa ngelihat semuanya ya. Tapi yang dia lihat itu banyak banget bayi dan tali pusar yang ada di rumahnya itu. Tapi cuman itu aja informasi yang bisa dia terima dan cuman itu aja yang bisa dia lihat ya. Kalau lebih dalam lagi dukun itu katanya nggak mampu dan nggak bisa. Jadi intinya cuman itu aja lah informasi yang dukun ini dapat dari rumah itu. Dan dukun ini pun itu nggak bisa ya untuk menetralkan rumahnya. Nah karena persoalan bayi, kan kata dukun itu di rumah itu banyak bayi kan. Dan sebelumnya juga bayi kakaknya Fani itu kan pernah ada kejadian gitu kan dengan bayi kakaknya Fani ini sebelumnya di rumah itu. Nah mereka ini mikirnya ya jangan-jangan ada hubungannya nih dengan bayi anak kakaknya Fani ini. Jadi mereka itu udah ketakutan ya, itu ketakutannya udah bercampur dengan anak kakaknya Fani itu gitu. Lalu beberapa bulan kemudian bapaknya Fani ini ditelepon lah dengan Pak Amri, pemilik rumah sebelumnya itu loh. Jadi Pak Amri ini tuh udah dapat informasi soal rumahnya dan di telepon itu dijelasin lah panjang lebar soal kayak gimana rumah itu sebelumnya gitu. Intinya ternyata mereka ini baru tahu ya kalau rumah itu dulunya di tahun 80-an itu pernah dijadikan tempat aborsi oleh seorang dokter. Jadi masyarakat juga taunya ya, tapi ini informasi yang didapat dari Pak Amri itu. Dulunya masyarakat di sana tahu kalau rumah itu dulunya emang rumah dokter. Di sana dokter juga itu, dokternya juga itu emang buka praktek yang ternyata prakteknya itu tanpa izin yang resmi. Yang lebih ngerinya lagi, kalau janin yang diaborsi oleh dokter gadungan itu selalu dia gunakan untuk kebutuhan ilmu hitam itu semacam pesugihan mungkin ya. Yang mana mungkin itu dia berikan buat persembahannya. Tapi suatu hari ya dokter itu tiba-tiba jatuh miskin dan sakit-sakitan itu karena emang nggak ada lagi gitu pasiennya atau orang yang mengaborsi ke dia gitu. Jadi dokter itu nggak punya persembahan yang dia kasih gitu kan ke jinnya ya, jadi dia itu sakit-sakitan yang akhirnya itu meninggal dunia. Tapi nggak ada informasinya juga kapan dokter itu meninggal dunianya dan di mana dia meninggal dunia itu nggak ada yang tahu. Tapi itu cuman sebatas informasi aja yang diterima dengan Pak Amri ini ya dari salah satu orang yang katanya dia itu saudara ya, tapi saudara jauhnya dari dokter gadungan itu. Tapi soal kebenaran ceritanya ya mereka juga itu nggak tahu ya, termasuk Fani ini juga itu masih belum dapat data yang validnya. Keluarganya mereka ya termasuk Pak Amri juga itu belum sepenuhnya percaya lah soal informasi yang mereka dapat. Tapi seenggaknya ya mereka ini udah dapat satu informasi ya, karena sebelumnya itu emang nggak ada sama sekali informasi kan soal rumahnya. Tapi ternyata nyambung kan dengan penjelasan dukun yang pernah menerawang rumahnya ini gitu, yang katanya kalau di rumah itu banyak bayi dan tali pusar kan. Nah nyambung nih dengan informasi yang mereka dapat dari Pak Amri yang katanya kalau rumah itu dulu pernah dijadikan tempat aborsi. Tapi tetap aja ya, itu bukan informasi yang valid, bukan fakta juga, belum tentu gitu. Karena itu cuma sebatas informasi aja. Tapi yang pasti ternyata ya anak kakaknya Fani ini yang bayi itu bukan incaran atau gimana-gimana lah. Karena emang gak ada hubungannya. Karena kebetulan aja gitu pas kakaknya Fani ini datang ke rumah mereka itu bayinya itu
diganggu ya, bukan diganggu sih, tapi itu kerasukan karena tiba-tiba bayinya itu bisa lari. Aku ngebayangin itu gila sih, serem banget beneran. Dari sini mereka ini udah tenang lah ya, apalagi pas mereka tahu ternyata bayi kakaknya atau bayi anak dari kakaknya Fani ini itu nggak ada hubungannya gitu dengan itu. Ternyata bayi itu bukan bayi dari kakaknya, tapi emang karena rumahnya itu dulunya pernah dijadikan tempat aborsi, makanya dukun itu ngelihat bayi gitu, bukan berarti itu bayi anak kakaknya. Ya udahlah, karena itu mereka pun itu benar-benar tenang banget. Dan rumahnya pun itu sebenarnya udah dibeli ya dengan orang lain. Saat mereka ini dapat informasi itu rumahnya udah dibeli duluan loh dengan salah satu keluarga. Tapi setelah itu Van ini udah nggak tahu lagi ya soal rumahnya, udah nggak dapat informasi apa-apa lagi. Karena setelah mereka pindah, ya udah gitu, mereka ini kayak bener-bener udah putus hubungan dengan rumah itu. Karena nggak pernah kesana dan nggak pernah lewat lagi tuh di depan rumahnya. Dan dia juga itu nggak tahu ya apakah keluarga yang baru tinggal di rumah itu juga diganggu yang kayak mereka atau enggak. Itu Fanny ini udah nggak tahu lagi lah. Jadi sampai sini nih cerita yang pernah dialamin Fanny ini saat dia dan keluarganya itu pindah ke rumah yang ternyata rumah itu punya sejarah yang cukup mengerikan. Jadi sampai sini aja ceritanya. Jadi thank you banget nih buat Fanny yang udah share ceritanya ke kita di sini para Rescribers untuk berbagi kisah gitu ya. Semoga cerita ini ada pembelajaran yang bisa kalian petik gitu, dan yang pastinya semoga ini bisa jadi asupan creepy kita semua. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai menit sini ya. Menit ini aku juga udah capek banget nih, jadi sorry banget kalau ngelantur ya di outro-nya. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini kan bisa like aja, kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Aku Rizky Wadiono, bye bye.